Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah pengalaman pribadi Kevin yang tinggal bersama adiknya di sebuah rumah kontrakan baru, dan kejadian ini terjadi di tahun 2005. Setelah beberapa minggu mencari kontrakan baru, akhirnya Kevin menemukan sebuah rumah yang disewakan dan berlokasi di daerah Tangerang. Awal mula melihat rumah yang luas dengan bangunan 2 lantai, Kevin berpikir kalau harga sewa di rumah itu pasti mahal. Setelah berbicara dengan pemilik kontrakan yang dihubunginya melalui telepon yang tertera di depan pagar, mereka berjanjian untuk ketemu di minggu depan, mengingat pemilik rumah bekerja dan tinggal di Bandung. Setelah menunggu 1 minggu, akhirnya mereka bertemu di rumah yang mau dikontrakan itu. Pemilik rumah yang bernama Ibu Tati dan suaminya sudah berada di rumah dan mempersilahkan Kevin untuk masuk melihat-lihat bagian dalam rumah. Rumah dengan 2 lantai dan memiliki 4 kamar masih menyisakan sebagian barang seperti meja makan, lemari makan yang nampak ada di ruangan. Cat tembok yang sedikit kusam karena sudah lama tidak ditempati memberi kesan rumah itu kurang terawat. Setelah melihat lantai 1, Kevin naik ke lantai 2. Sama seperti lantai 1, terkesan kurang terawat, tapi secara keseluruhan rumah itu layak untuk ditempati. Bu Tati sebagai pemilik rumah membuka harga sewa rumah dengan jangka waktu setahun dengan harga yang murah dan tidak dapat ditawar. Kevin yang merasa harga sewa rumah itu cukup murah, bahkan terlalu murah menurutnya, langsung menyetujui dan menyewa rumah itu. Uang tanda jadi pun langsung diserahkan hari itu juga. Singkat cerita, setelah melunasi sisa uang sewa rumah, Kevin dan adiknya yang bernama Mario sudah menempati rumah itu. 1 minggu sudah mereka berada di rumah barunya. Kevin dan Mario hampir selalu pulang malam sekitar jam 8. Lokasi kerja yang mereka cukup jauh membuat mereka harus rela pulang malam. Malam sekitar jam 8, Kevin yang sudah pulang dan berada di rumah bergegas ke kamar mandi karena sudah tidak tahan untuk buang air kecil. Kevin yang masih berada di dalam kamar mandi, samar-samar kupingnya mendengar suara anak kecil berlarian di lantai 2. Karena penasaran, dia mencoba untuk naik ke lantai 2. Lampu lantai 2 yang tadi mati dinyalakannya. Matanya memandang ke sekeliling ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Kevin mencoba membuka pintu kamar. Di kamar juga tidak ada siapa-siapa. 2 kamar yang berada di lantai 2 nampak kosong. Tidak ada anak kecil yang seperti dia dengar tadi di kamar mandi. Saat tangannya menutup pintu kamar, dia mendengar suara motor Mario berhenti di depan pagar. Dengan langkah cepat, dia membuka pintu utama yang tadi dia kunci. Kevin langsung menceritakan apa yang dia dengar tadi. "Mario, barusan gue dengar kayak ada anak kecil lari-lari di lantai 2. Udah malam ini, Pin. Jangan cerita yang macem-macem. Lu udah periksa belum lantai 2? Tanya Mario sambil melempar tas ke kursi sofa. "Udah, nggak ada siapa-siapa." Mario hanya terdiam. Dia tidak mau bertanya lagi. Setelah makan malam, mereka masuk ke kamar masing-masing. Untuk kamar yang berada di lantai 2, tidak ditempati mereka. Mario dan Kevin tidur di kamar lantai 1. Sekitar jam 1 pagi, Kevin mendengar suara gaduh di dapur. Seperti ada yang sedang melakukan aktivitas di dapur. Ada sekitar 5 menit dia mendengar suara itu. Dia berusaha berpikir positif untuk menghilangkan rasa takutnya. Kevin berpikir Mario lah yang sedang memasak mie instan di dapur. Pagi sekitar jam 6, Mario yang bangun lebih dahulu melihat beberapa barang di dapur berantakan. Seperti panci yang biasanya digantung sudah jatuh di bawah. Sendok dan garpu terlihat berantakan di meja makan. Dengan cekatan tangan Mario merapikan semua barang. Dan bersama dengan itu, Kevin yang mau mandi masuk ke dalam.
Mario menanyakan kenapa barang-barang itu sampai berantakan. Kevin yang semalam menduga kalau Mario yang berada di dapur, tersentak kaget begitu mengetahui kalau Mario tidak berada di dapur malam itu. Akhirnya mereka berpikir kalau semalam ada tikus yang mengacak-ngacak dapur, sampai beberapa barang jatuh berantakan. Beberapa hari sejak kejadian itu, sekitar jam 9 malam, Mario yang pulang duluan dan sudah berada di depan pagar membuka pintu. Ruangan yang masih gelap hanya ada sedikit cahaya yang berasal dari lampu teras. Memang setiap berangkat kerja, hanya lampu teraslah yang mereka nyalakan, agar rumah tidak terlalu gelap kalau mereka pulang malam. Baru saja dia membuka pintu dan belum sempat menyalakan lampu, samar-samar dia melihat bocah laki-laki berdiri di tengah pintu yang menuju ke ruang makan. Mario tersentak kaget dengan apa yang dilihatnya. Dia langsung mundur ke belakang. Bersama dengan itu, bocah yang tadi dilihatnya lari masuk ke dalam. Mario tidak berani masuk ke dalam. Dia menunggu Kevin pulang. Setengah jam menunggu di teras rumah, akhirnya Kevin sampai juga. Kevin yang melihat lampu ruang utama tidak dinyalakan dan Mario berada di teras membuatnya bertanya, "Ngapain lu di luar? Lampu kok belum lu nyalain?" Mario menceritakan apa yang dia lihat barusan. Dengan memberanikan diri, mereka masuk ke dalam dan menyalakan semua lampu. Satu persatu ruangan diperiksanya. Tidak ada siapa-siapa di rumah itu selain mereka berdua. Malam itu, mereka mulai curiga. Ada apa sebenarnya di rumah itu? "Mario, lu ingat nggak waktu gue bilang ada suara bocah lari-lari di lantai 2? Mario menganggukkan kepalanya, memberi isyarat kalau dia masih mengingat apa yang diceritakan Kevin beberapa hari yang lalu. "Apa rumah ini angker ya?" tanya Mario. "Kita lihat aja nanti. Kalau masih ada gangguan, berarti bocah yang kita lihat itu anak setan." "Terus gimana ini? Kan kita udah bayar kontrakan ini 1 tahun. Tanya Mario lagi. "Ya, kita bertahan aja lah. Kalau cuma ngelihat sekelebatan bocah kayak gitu, masih nggak masalah lah. Asal jangan jin atau setan yang ganas saja." 2 hari Kevin tidak masuk kantor karena sakit. Sore menjelang maghrib, 3 orang teman Kevin datang ke rumah untuk menjenguknya. Teman satu kantornya itu sengaja menjenguk Kevin karena lokasi rumah mereka pasti melewati rumah Kevin terlebih dahulu sebelum sampai ke rumah mereka masing-masing. Sampai jam 7 malam, mereka ngobrol dengan santainya di ruang tengah. Kevin yang mau mandi terpaksa meninggalkan temannya sebentar. Ketiga teman Kevin masih berada di ruang tengah. Ketika mereka sedang santai menonton televisi, salah satu dari mereka melihat anak laki-laki berdiri di anak tangga. Melihat itu, teman Kevin melambaikan tangannya memanggil bocah itu. Bocah itu hanya tersenyum. Dia terlihat naik ke atas lantai 2. Teman Kevin yang melihatnya menyusul ke lantai 2. Kevin yang sudah selesai mandi kembali kumpul di ruang tengah. Dia tidak melihat temannya yang bernama Dadang berada di sana. "Dadang kemana?" "Ke atas tadi gue lihat. Kayaknya lagi main sama adik lu deh," jawab salah satu dari mereka. "Adik gua? Adik gua yang mana? Adik gua kan kerja." "Emang lu punya adik berapa?" "1, yaitu Mario namanya." Masih dalam kebingungannya, mata Kevin dan kedua temannya serentak melihat ke tangga. Mereka melihat Dadang turun dari lantai 2 sambil tersenyum. Dadang langsung duduk di antara mereka bertiga. "Lucu banget Pin, adik lu Pin." "Gue gemes, cuman gak mau ngomong. Pemalu ya?" kata Dadang dengan mata tertuju ke Kevin. Kevin yang mendengar itu tersentak kaget. "Adik gue yang mana? Di atas gak ada siapa-siapa." Dadang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Kevin. Mereka berempat langsung naik ke lantai 2. Di lantai 2 tidak ada siapa-siapa, termasuk di dalam kamar, juga kosong. Dadang menjadi penasaran. Dia menanyakan apakah ada tangga lagi selain tangga di mana dia melihat bocah tadi.
Kevin menjelaskan bahwa hanya ada satu tangga yang menuju ke lantai 2. Masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Dadang menceritakan awal pertama kali melihat bocah laki-laki itu dan mengajaknya bercanda. Dadang baru turun ketika mendengar suara salah satu temannya memanggil dari lantai 1. Akhirnya Kevin menceritakan juga kejadian aneh yang dialaminya bersama adiknya Mario sejak menempati rumah itu. Karena takut, ketiga teman Kevin langsung pamit untuk pulang saat itu juga. Tidak berapa lama setelah teman Kevin pulang, Mario sudah berada di rumah. Kevin langsung menceritakan kejadian yang barusan dialami temannya itu ke Mario. Mario sepertinya hanya pasrah mendengar cerita Kevin. Dia sebenarnya ingin cepat-cepat pindah dan mencari kontrakan baru. Tapi karena Kevin mencegahnya, mau tidak mau dia harus menuruti apa kata kakaknya itu. Malam sekitar jam 11, Mario yang belum tidur pergi ke dapur untuk membuat mie instan. Perutnya terasa lapar. Sebungkus mie instan direbusnya di panci. Setelah matang, mie yang ada di mangkok ditaruhnya ke meja makan. Dia ke wastafel untuk mencuci panci. Setelah panci buat rebusan mie tadi bersih, Mario menuju ke meja makan untuk menikmati mie instan yang tadi dibuatnya. Belum juga duduk di kursi, Mario terlihat kesal dengan mie yang ada di mangkoknya, seperti habis dimakan dan ada ceceran kuah mie di atas meja. Karena kesal, dia berteriak memanggil Kevin. Kevin yang ada di kamar langsung bangun dan menghampiri adiknya itu. "Lo makan mie gua ya?" "Apaan sih lo? Gua lagi tidur. Ini mie gua, siapa yang makan?" Kevin langsung melihat mangkok yang ada di atas meja. Seperti ada orang yang memakan mie itu. Kevin menjelaskan lagi kalau dia tidur di kamar dan tidak memakan mie yang di atas meja. Mendengar penjelasan Kevin, wajah Mario mulai pucat. Mereka saling bertatapan. Belum juga hilang rasa penasarannya, tiba-tiba mereka mendengar suara bocah berlari-lari di lantai 2. Mendengar itu, Mario dan Kevin langsung lari dan masuk ke kamar. Beberapa hari sejak kejadian itu, Kevin dan Mario sudah berada di rumah setelah pulang dari kantor. Sekitar jam 9 malam, mereka masih santai menonton acara televisi. Mario yang duduk di lantai dan Kevin yang duduk di sofa terlihat serius menonton film horor yang ditayangkan salah satu televisi swasta. Film horor yang sudah tayang setengah jam lamanya tak membuat mereka beranjak dari tempat duduknya masing-masing. Kevin yang berada di sofa merasakan ada seseorang tepat di belakangnya. Dia mencoba untuk melirik ke samping. Perasaan takutnya semakin menjadi ketika dia merasakan seperti ada hembusan nafas di tengkuk lehernya. Hembusan nafas itu semakin terasa. Perlahan-lahan dia mencoba untuk menengok ke samping. Baru saja lehernya menengok, dia melihat bocah laki-laki tepat berdiri di samping belakangnya. Kevin langsung loncat dan berteriak sambil berlari mendekati Mario. Mario yang tadinya fokus menonton, tersentak kaget dan ikut juga berteriak karena mendengar kakaknya berteriak. Mereka berdua berdiri dan melihat ke arah sofa yang tadi diduduki Kevin. Kevin menceritakan apa yang barusan dialami. Karena takut, akhirnya mereka berdua lari ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, Kevin yang tidak bisa tidur mencoba memejamkan matanya. Rasa takut makin dirasakan. Berbeda dengan Mario yang mulai mengantuk di kamarnya. Lampu sudah dimatikan. Perlahan dia mulai memejamkan mata dan memutar posisi badannya menghadap ke samping. Antara masih sadar dan mau terlelap tidur, dia merasakan tangannya seperti ada yang menyentuh. Sentuhan yang dirasakan di kulit seperti tangan seorang anak kecil. Karena takut, dia tetap memejamkan matanya. Sentuhan tangan bocah itu perlahan-lahan menghilang. Karena sudah merasa aman, dengan memberanikan diri, perlahan-lahan dia membuka matanya. Baru saja dia membuka setengah kelopak mata, tepat di sampingnya dia melihat bocah laki-laki dengan wajah menyeramkan dan mata merah menatapnya tajam dan sadis. Kevin langsung loncat dari ranjang dan lari keluar kamar menuju kamar Mario.
Di kamar Mario, dia menceritakan apa yang dilihatnya. Dengan ketakutan dan badan yang masih gemetaran, dia menceritakan secara detail kejadian yang dialaminya di kamar. Setelah mengalami banyak kejadian mistis, kebesokannya mereka menghubungi pemilik rumah. Kevin menceritakan apa yang dialaminya bersama adiknya Mario selama tinggal di rumah itu. Berharap mendapat respon baik dari pemilik rumah, ternyata semua itu hanya hayalan. Pemilik rumah menyangkal apa yang diceritakan Kevin. Bahkan menuduh Kevin mengarang cerita agar bisa mendapatkan uang sewa rumah secara penuh. Saat itu memang Kevin meminta solusi jika mereka mau keluar dari rumah itu, apakah bisa uang dikembalikan setelah dipotong beberapa minggu mereka menempati rumah itu. Tapi pemilik menolak dan mengatakan kalau uang sewa tidak dapat dikembalikan seperak pun dan dengan alasan apapun. Silakan saja kalau Kevin dan adiknya keluar dari rumah, tapi tidak ada pengembalian uang sewa. Setelah berunding dengan Mario, akhirnya Kevin dan adiknya tetap meneruskan tinggal di rumah itu. Tepat hari Minggu, saat Kevin dan Mario libur, mereka mencoba mengunjungi tetangga yang berada di sebelah rumahnya. Mereka ingin mencari tahu tentang keberadaan rumah itu. Tetangga Kevin yang bernama Pak Jaja dengan ramahnya mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Setelah berbasa-basi sedikit, membuka pembicaraan, Kevin mulai menanyakan tentang rumah yang ditempatinya. Maaf Pak Jaja, saya mau tanya soal rumah yang saya tempatin ini. Sebenarnya sebelum saya yang kontrak, apa ada orang yang kontrak dulu Pak? Sebelum ada yang ngontrak, itu rumah sempat kosong 2 tahun. Tapi dulu pernah ada yang ngontrak. Emang ada apa ya, Dek? Sejak saya tinggal di rumah itu, Pak, saya sama adik saya sering dengar suara anak laki-laki lari-lari. Bahkan beberapa hari ini lebih parah lagi, Pak, sampai nampakkan dirinya di depan kita. Pak Jaja tersenyum mendengar cerita Kevin. Dia mengangguk-anggukkan kepalanya seperti paham apa yang dialami Kevin dan Mario. Bapak tahu nggak? Apa orang yang pernah ngontrak di rumah itu sebelumnya sama kayak kita sering diganggu? Sebenarnya Bapak tuh nggak enak kalau cerita. Bapak kan kenal sama pemilik rumah itu. Jadi lebih baik kalau adik merasa terganggu, pindah saja. Seperti orang lain yang ngontrak di rumah itu dulu. Kevin menceritakan kalau dia sudah menghubungi pemilik rumah, tapi mereka mendapat jawaban yang kurang menyenangkan. Mendengar penjelasan Kevin, Pak Jaja merasa kesal dengan pemilik rumah kontrakan yang kurang berempati kepada Kevin dan Mario. Rumah itu memang serem, Dek. Warga sini sudah sering melihat ada penampakan bocah laki-laki. Bahkan warga sini menjulukinya bocah itu anak setan. Yang ngontrak dulu juga sama seperti kalian, diganggu tiap hari. Sampai akhirnya mereka pindah nggak tahan. Saran Bapak, bertahan aja di situ kalau adik berdua berani. Jangan takut sama setan. Mereka yang harus takut sama kita. Setelah berbincang-bincang cukup lama dan mengetahui cerita rumah itu sebelumnya, Kevin dan Mario pamit untuk pulang. Setelah berunding, Kevin dan Mario tetap tinggal sampai masa kontrakan rumah itu selesai. Dan selama mereka setahun di rumah itu, hampir tiap minggu mereka mendapat gangguan dari anak setan itu. Sampai-sampai karena sudah sering diganggu, mereka berdua sudah terbiasa melihat hal-hal mistis di rumahnya sendiri. Setelah masa kontrak selesai, Kevin yang masih menyimpan dendam dengan pemilik rumah tidak pamit dan memberitahu kalau mereka sudah keluar dari rumah itu. Mereka membiarkan anak kunci pintu utama tetap tergantung di pintu dan menggembok pintu pagar dari luar, sedangkan anak kunci gemboknya dibawa dan dibuang oleh Kevin. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.